Pernah nggak sih Anda ngerasa ada sebuah kebenaran yang penting banget, yang kayaknya harusnya bisa kita pahami, tapi kok mentok aja gitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa itu bisa terjadi. Dan yang lebih penting, kita akan temukan satu kunci yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya untuk membuka pemahaman itu. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari kebingungan dasar, mana sih yang lebih baik, urusan dunia atau urusan rohani? Nah, dari situ kita akan lanjut mengungkap 4 hambatan yang sering gak kita sadari. Terus kita temukan solusi uniknya, sampai akhirnya kita lihat gimana jawaban yang kita cari-cari itu bisa datang dengan sendirinya. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama yang jadi akar dari banyak masalah. Konflik antara prioritas duniawi dan spiritual. Jujur aja, kita sering banget kan kejebak di antara dua pilihan ini. Ini tuh kebingungan yang nyata banget. Misalnya, apa yang bikin kita sukses di dunia, katakanlah fokus ngejar karir, kadang malah bikin waktu kita buat pengembangan spiritual jadi korban. Ini bukan pilihan yang gampang loh, karena dua-duanya terasa sama-sama penting. Nah, ini dia yang bisa kita sebut sebagai ketegangan antara prioritas horizontal kita, seperti yang ada di kiri ini ya, hubungan sama orang lain, kerjaan, kehidupan sosial, dengan prioritas vertikal kita, yaitu hubungan kita ke atas, perjalanan rohani kita menuju Tuhan. Dua tarikan yang berbeda arah. Oke, jadi konflik horizontal vertikal tadi itu ibarat fondasinya. Sekarang kita akan lihat gimana konflik ini jadi salah satu alasan kenapa kita sering banget ngerasa macet atau buntu total dalam perjalanan mencari sebuah pemahaman. Menurut sumber yang kita bahas, ada 4 kemungkinan hambatan. Yang pertama, informasi cacat. Ini yang paling umum kita pikirkan. Mungkin gurunya ngejelasinnya kurang pas, atau bukunya susah dimengerti. Tapi, coba deh lihat 3 sisanya. Ada roh parasit, ada pengaruh ego atau nafsu kita sendiri, dan yang paling gak disangka-sangka, intervensi malaikat, yang justru sengaja menghalangi kita demi kebaikan kita di masa depan. Kaget kan? Nah, persis seperti yang disebutin di sini. Kita tuh seringnya cuma mentok di masalah nomor 1. Kalau nggak paham, solusinya ya cari guru lain, cari buku lain. Kita berusaha menyelesaikan masalah spiritual dengan cara yang sangat intelektual. Padahal bisa jadi akarnya ada di 3 hal yang lain itu. Jadi, kalau masalahnya ternyata lebih dalam dari sekadar informasi, kalau ini menyangkut ego, gangguan goib, atau bahkan rencana ilahi, terus solusinya apa dong? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata ada satu jawaban universal yang bisa mengatasi ketiganya. Solusinya disebut irodat bersih, atau bisa kita artikan sebagai kehendak yang murni. Ini bukan sesuatu yang kita pikirkan, tapi sesuatu yang kita hasilkan. Anggap aja ini kayak bahan baku spiritual yang kita ciptakan setiap kali kita berhasil mengutamakan urusan ilahi di atas kepentingan duniawi kita. Oke, irodat bersih, bahan baku spiritual. Mungkin kedengarannya agak abstrak ya, tapi tenang, ada sebuah analogi sederhana yang bikin konsep ini jadi gampang banget dipahami. Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba bayangin deh, jalan pemahaman Anda itu kayak jalan raya yang rusak parah ini. Nah, setiap kali Anda merasa buntu, nggak paham, mentok, itu tuh ibaratnya ada bagian jalan yang bolong atau bahkan terputus, yang bikin Anda nggak bisa maju lagi. Dan disinilah letak kuncinya yang luar biasa. Tugas kita sebagai manusia bukan untuk jadi tukang yang memperbaiki jalan itu sendiri. Bukan. Tugas kita cuma satu, menyediakan bahan bakunya, yaitu si irodat bersih tadi. Nanti, para malaikatlah yang akan jadi tim perbaikan rohaninya. Merekalah yang akan menambal jalan itu buat kita, pakai bahan yang kita sediakan. Terus, gimana cara kita ngumpulin bahan-bahan ini? Ya, lewat tindakan-tindakan kita. Misalnya pas kita ibadah dengan tulus, bener-bener buat Tuhan, bukan buat pamer. Atau saat kita menolong orang lain tanpa pamrih. Bahkan saat kita sabar ketika kebaikan kita nggak dianggap. Setiap pilihan sadar untuk mendahulukan niat spiritual yang murni, itu sama dengan kita lagi nyetor satu bata untuk memperbaiki jalan kita. Lalu, apa yang terjadi kalau kita udah rajin ngumpulin bahan baku ini dan jalan pemahaman kita akhirnya diperbaiki? Nah, disinilah bagian yang paling menakjubkan. Jawabannya itu bukan kita temukan dengan susah payah belajar lagi, justru sebaliknya. Seperti yang tertulis di sini, jawaban itu akan disuapkan atau diberikan langsung oleh para malaikat mukarobin, yaitu malaikat-malaikat yang kedudukannya sangat dekat dengan Tuhan. Ini beneran persis kayak di film Inception itu loh, tiba-tiba idenya ditanamkan begitu saja ke dalam benak kita setelah jalannya siap. Nah, inilah yang membedakan orang. Di satu sisi, ada pembelajar yang stagnan.
Dia mungkin udah belajar puluhan tahun, tapi karena jalannya masih rusak parah, ilmunya nggak pernah benar-benar masuk. Di sisi lain, ada pembelajar yang cepat. Dia mungkin baru belajar kemarin sore, tapi karena jalannya mulus berkat stok irodat bersih yang sudah banyak, pemahaman itu datang dengan sangat mudah dan cepat. Jadi pelajaran utama dari kupasan kita kali ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik. Mungkin kemajuan spiritual kita itu nggak cuma bergantung pada seberapa banyak buku yang kita baca atau seberapa banyak guru yang kita datangi, tapi lebih pada bahan baku apa yang sedang kita kumpulkan lewat setiap tindakan kita, setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.